Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, mari kita terus bertumbuh, bergerak, berdampak bagi orang-orang sekitar. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas di pasalnya yang kelima, di ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-32. Kita akan membahas bersama-sama satu perikop ini dan mendapatkan observasi, interpretasi, dan aplikasi. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah melihat di dalam Lukas pasal yang kelima, di ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-32. Ketika kita merenungkan setiap kehidupan kita, bagaimana kehidupan juga Yesus yang ada di dunia ini, kita akan menemukan bahwa Yesus seringkali melakukan sesuatu yang berada di luar ekspektasi manusia. Di dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya mendekati orang-orang yang dianggap suci atau layak, tetapi justru mencari orang-orang yang terpinggirkan, yang dihindari, bahkan dihina oleh orang-orang sekitar atau masyarakat. Dan hari ini, kita akan merenungkan bersama-sama salah satu kisah yang sangat luar biasa yang akan memotivasi setiap kehidupan kita di dalam Lukas pasal yang kelima, di ayat yang ke-27 sampai yang ke-32. Bagaimana tentang panggilan Yesus kepada seorang pemungut cukai, yaitu bernama Lewi. Yang seperti kita tahu, Lewi adalah seorang yang dianggap hina karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan seringkali meminta yang bukan menjadi haknya. Namun di dalam belas kasihnya, dalam belas kasih Yesus, di sini Yesus melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan Lewi. Dan melalui kisah ini, melalui peristiwa pada saat ini, kita akan belajar 3 hal penting di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana Yesus memanggil orang-orang yang dianggap berdosa, dan bagaimana respon orang yang benar ketika mendengar panggilan dari Yesus. Dan yang terakhir adalah misi Yesus untuk membawa keselamatan kepada semua orang. Mari kita membuka hati kita untuk memahami bahwa panggilan Yesus adalah panggilan yang penuh kasih dan juga pengampunan. Yesus tidak pernah melihat masa lalu kita, tetapi Dia menawarkan masa depan yang penuh harapan bagi siapa yang mau bertobat dan juga mengikuti setiap kehendak-Nya. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kembali lebih jauh, merenungkan kembali lebih jauh. Kalau kita melihat yang pertama, yaitu panggilan Tuhan yang mengubahkan. Di sini di ayat yang ke-27 sampai yang ke-28, kita dapat melihat bahwa Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai yang dianggap sebagai seorang pendosa dan juga sebagai seorang yang tidak layak pada saat di masa kebangsaan oleh masyarakat bangsa Yahudi. Bagaimana Lewi yang dikenal sebagai orang yang bekerja di bawah pemerintahan dari Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Israel. Karena orang Yahudi menganggap bekerja bagi bangsa Romawi itu adalah bentuk pengkhianatan bagi bangsa sendiri.
Nah, dari hal ini kita dapat belajar bahwa Tuhan tidak pernah memandang status sosial, pekerjaan, atau mungkin masa lalu kita, latar belakang kita. Tetapi Yesus memanggil siapa saja yang mau mengikut Dia. Seperti juga Lewi yang meninggalkan segalanya untuk Yesus. Kita juga dipanggil untuk menyerahkan setiap kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Mari kita terus meneladani Lewi, bagaimana dia seorang yang awalnya hidup jauh dari Tuhan, hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia telah merespon panggilan Tuhan, bagaimana dia menjadi seorang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk dapat menjadi dampak hingga pada saat ini. Lalu yang kedua adalah perjamuan bagi orang berdosa. Di ayat yang ke-29 sampai yang ke-30, di sini Lewi mengadakan perjamuan dan mengundang teman-temannya. Bagaimana mengundang teman-temannya sesama pemungut cukai dan juga mengundang Yesus di dalam perjamuan itu. Di sini adalah perjamuan yang dilakukan oleh Lewi sebagai bentuk penerimaan dan juga persahabatan. Tetapi di sini ada satu hal yang membuat pertikaian, membuat hal yang tidak dapat disetujui karena orang Farisi dan ahli Taurat memandang rendah tindakan Yesus karena makan bersama orang berdosa. Di sini karena orang Farisi, ahli Taurat memandang setiap kehidupan mereka adalah orang yang benar, orang yang jauh dari dosa. Tetapi kita dapat melihat di sini bahwa kasih Yesus itu melampaui batas manusia. Yesus tidak pernah takut walaupun dirinya seringkali dicap buruk demi menyelamatkan yang terhilang. Karena setiap kehidupan kita juga dipanggil untuk menjadi jembatan, untuk menjadi alatnya Tuhan bagi orang lain agar setiap kehidupan mereka juga dapat bertemu Yesus. Dengan adanya pertemuan kita dengan Yesus, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali hal-hal yang akan Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah menyelamatkan orang berdosa. Di sini terdapat di dalam ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Dan ada pernyataan Yesus dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Orang Farisi merasa bahwa diri mereka itu adalah yang paling benar, sehingga mereka tidak merasa membutuhkan keselamatan. Namun sebaliknya, Yesus datang untuk orang yang akan dipulihkan, disembuhkan, mengakui dosa, dan juga membutuhkan pertobatan kepada Allah. Ini juga dapat menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita, bagaimana kita harus sadar bahwa setiap kita, semua orang, kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membutuhkan Yesus untuk menolong setiap kehidupan kita. Jangan menjadi orang Farisi, ahli Taurat yang merasa bahwa diri sendiri adalah yang paling benar dan menghakimi orang lain. Jangan pernah kehidupan kita menghakimi setiap orang-orang yang berdosa. Selalu sadari, selalu akui bahwa kehidupan kita lah juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kita harus terus bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar setiap kehidupan kita dapat layak di hadapannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memanggil setiap kehidupan kita, apapun latar belakang kita harus terus bersandar kepadanya. Kita harus mau untuk bertobat dan mengikuti Dia. Kasih Yesus yang tidak memilih-milih, bagaimana Yesus mencari yang terhilang dan membawa mereka kembali ke dalam pelukannya. Hidup di dalam pertobatan dan menyerahkan diri kepadanya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana Tuhan akan mengerjakan keselamatan di dalam kerajaan surga bagi setiap kehidupan kita. Mari responi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan jadilah saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Lewi yang memperkenalkan Yesus bagi teman-temannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah renungan 79 pada saat ini dapat memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan
Tuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat menghubungi melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri bersama-sama renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap rencanamu dalam kehidupan kami. Bagaimana kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kehidupan kami. Untuk kami ingin terus bersandar kepada Engkau, berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Teruslah Roh Kudus yang membimbing setiap kehidupan kami. Menegur kehidupan kami. Bagaimana kehidupan kami yang tidak layak untuk mendapatkan kerajaan-Mu. Tetapi karena belas kasihan-Mu, karena kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat layak untuk mendapatkan bagian dari kerajaan sorga. Ya Tuhan, bawalah keluarga GPDI El Shaddai Magelang bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu dan menikmatinya. Kiranya firman-Mu itu menjadi kegirangan bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan menjadi kesukaan hati bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang, sebab nama-Mu telah diserukan atas keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ya Tuhan, Allah semesta alam, terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu, menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.